Selamat malam, saudara-saudari semua. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara untuk mengikuti acara di malam hari ini. Acara yang akan memperlihatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita untuk terus belajar sebagai youth pastor, karena kita adalah pembelajar seumur hidup. Apalagi kita sebagai youth pastor, kita punya panggilan yang khusus dalam pelayanan kaum muda. Kita ditantang untuk mengenal siapa sih sebenarnya yang sedang kita layani, budaya seperti apa yang mempengaruhi mereka dan begitu cepat membawa mereka, mengarahkan mereka, dan bagaimana sih seharusnya kita sebagai gereja merespons, bertindak atas tantangan zaman ini. Dan untuk mendalami itu semua, tentu saja kita harus terus belajar, bukan? Dan narasumber hari ini, saudara, adalah orang-orang yang memang menyadari betapa pentingnya belajar itu untuk efektivitas pelayanan kaum muda yang mereka emban di tempat pelayanan mereka masing-masing. Dan untuk itu juga mereka mengambil studi magister di STT Amanat Agung di bidang youth ministry, dan semuanya juga sudah menyelesaikan studinya. Dan baik, saya akan memperkenalkan narasumber, Bapak Ibu ya. Jadi ada Bapak Pendeta Norman Sasono yang saat ini melayani sebagai pendeta pendamping kaum muda di GKI Halimun. Sudah bersama-sama kita juga di studio. Ada Bapak Pendeta Ishak Rio yang melayani di Gereja Kristen Protestan di Bali dan juga sebagai Kepala Bagian Sekolah Minggu, Remaja, dan Pemuda di Departemen Persekutuan dan Pembinaan GKP. Sudah terhubung di ruang Zoom ya, Pak Ishak. Dan juga ada Pendeta Muda Davin Sitompul, Ketua Prodi STH di STT Ekumene Jakarta, dan juga Youth Pastor di Rehoboth Church. Sudah bersama kita di studio. Dan ada juga Pak Ivan Christian yang saat ini melayani sebagai dosen di STT Amanat Agung dalam konsentrasi Youth Ministry. Jadi hari ini kita akan belajar dari pengalaman para narasumber ini. Dan bukan cuma dari narasumber, sebenarnya kita juga akan diberikan pencerahan, didorong juga oleh Ibu Astri Sinaga selaku Kepala PSPKM dan juga dosen di STT Amanat Agung di bidang Youth Ministry. Dan di bincang-bincang hari ini, saudara, kita akan dipimpin atau kita akan dimoderatori oleh Andre Saputra selaku staf PSPKM dan juga alumni STT Amanat Agung tentunya. Baik, saudara, untuk memulai acara kita hari ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengizinkan kami untuk terus berkembang, untuk terus belajar, untuk terus menggumuli panggilan yang berharga yang Kau berikan kepada kami, khususnya dalam pelayanan kaum muda. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk acara hari ini juga. Kami percaya Tuhan yang memakai acara ini untuk memperjelas lagi panggilan Tuhan, memperlengkapi kami sebagai para youth pastor. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang sertai para narasumber, moderator, dan semua yang terhubung di dalam acara ini melalui Zoom. Teknologi yang kami pakai semuanya biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang urapi agar acara ini berjalan dengan baik. Dan bukan hanya berjalan dengan baik tentunya Tuhan, kami berharap agar semua yang kami pelajari hari ini boleh terus memperjelas panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan belajar yang Kau berikan kepada kami. Kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Andre, silakan. Oke, terima kasih Bu Christine. Dalam webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang ada di Zoom, kita akan membagi dengan dua segmen. Yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Astri Sinaga, alasan mengenai youth pastor, kenapa perlu studi lanjut. Malam Bu Astri. Malam, Dre. Oke, kita akan sama-sama mendengar pemaparan dari Bu Astri. Dan setelah pemaparan dari Bu Astri, kita akan berbincang-bincang dengan para alumni dari yang telah mengambil MTH dalam konsentrasi pelayanan kaum muda di STT Amanat Agung. Tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Astri Sinaga. Oke, teman-teman, judul kita malam ini adalah Youth Pastor Perlu Sekolah Lagi. Mengapa malam ini PSPPKM perlu membahas hal ini, saudara? Mengapa saya memilih tajuk Youth Pastor Perlu Sekolah Lagi? Padahal
Mungkin dalam hati Anda mengatakan, untuk apa sekolah lagi? Youth pastor buat apa sekolah lagi? Gitu. Ini kan pelayanan yang bersifat praktis. Memangnya mau belajar apa lagi? Saudara, mungkin Anda mengatakan, saya sudah 10 tahun melayani di tengah-tengah kaum muda. Saya punya pengalaman, kaum muda saya juga baik-baik saja, gereja saya juga senang-senang saja sama saya. Nggak ada masalah, kita bilang begitu. Atau Anda mungkin berpikir, kalau mau sekolah lagi, saya akan ambil payung lain yang lebih konvensional mungkin. Ambil sistematik misalnya. Atau ambil biblika. Karena banyak orang berpikir, semua dasar-dasar ada di sana. Tapi studi youth ministry, untuk apa? Mungkin begitu pikir kita. Saudara, saya teringat begini, ketika saya remaja, dunia saya waktu itu relatif sederhana. Kalau saya ingin mencari informasi, saya harus pergi ke perpustakaan. Kalau saya ingin bertanya sesuatu terkait iman percaya saya, atau apa saja, saya harus mencari orang yang lebih tahu. Atau mungkin saya harus tunggu sampai hari Minggu, baru kemudian ketemu dengan kakak pembina saya di gereja, baru saya bertanya. Kalau saya ingin berteman, saya harus keluar dari rumah dan cari teman. Tapi saudara, hari ini, seorang remaja dapat berbicara dengan AI kapan saja. Mereka dapat mengakses jutaan informasi dalam hitungan detik. Mereka membangun identitas mereka di dalam ruang digital. Mereka berelasi, mengalami konflik. Mereka bergumul dalam iman percaya mereka di ruang digital. Dunia kaum muda telah berubah dengan cepat dan masif. Pertanyaannya, apakah pelayanan kaum muda kita juga sudah secepat dan semasif itu berubahnya? Secepat dunia mereka? Atau jangan-jangan kita ini masih menggunakan peta lama untuk menjelajah wilayah? Atau dunia yang sebenarnya ini sudah berubah, saudara? Kita sering melihat ya, para youth pastor tuh begitu serius mempersiapkan program-program. Ada retreat, ada outing, mikirin games, mikirin dekorasi, rundown acara, mempersiapkan ibadah setiap minggu supaya musiknya bagus, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu baik. Tapi saya juga bertanya dalam hati, apakah semua itu menjawab pergumulan yang dialami oleh kaum muda sekarang? Apakah kita memang sedang membangun kehidupan rohani seorang murid Kristus? Atau kita nih hanya sedang mempertahankan bagaimana caranya supaya mereka tetap betah di gereja kita dan tidak pindah ke gereja lain? Saudara, kita mungkin berhasil membuat mereka hadir di gereja maupun di persekutuan-persekutuan kita ya, tapi belum tentu kita berhasil menolong mereka bertahan dalam iman percaya mereka. Kita bisa saja berhasil membuat mereka menikmati gereja, tapi belum tentu berhasil mempersiapkan mereka menghadapi dunia mereka yang sama sekali berbeda dengan atmosfer gereja. Sesungguhnya apa yang dihadapi kaum muda saat ini? Apa yang berubah dari peta pelayanan kita, saudara? Coba kita pikirkan begini ya. Bayangkan isu-isu yang saya angkat ini. Menangani disorientasi eksistensial. Krisis identitas yang disebabkan algoritma. Dekonstruksi iman lewat video-video pendek berdurasi 15 detik di media-media sosial. Penolakan terhadap otoritas iman. Nah, masalah-masalah seperti itu, apakah selesai hanya karena kita bisa menggelar ibadah setiap hari Minggu? Cukupkah program-program mingguan kita menolong remaja kita menghadapi semua itu? Saudara-saudara, tahukah Anda, survei mengatakan, ini diambil dari National Adolescent Mental Health Survey yang di Indonesia, mengatakan bahwa 1 dari 3 remaja memiliki 1 masalah kesehatan mental. Ini adalah angka tentang kaum muda secara umum, baik mereka Kristen ataupun mereka bukan Kristen. Jadi secara umum. Tahun lalu PSPPKI membuat penelitian terhadap remaja-remaja di gereja. Jadi mereka yang hadir secara rutin, bahkan mereka yang melayani secara rutin di gereja. Nah, dalam penelitian ini ditemukan hal yang menarik. Mengatakan bahwa 1 dari 4
itu pernah dengan sengaja melakukan tindakan melukai diri sendiri tanpa berniat mengakhiri hidup, itu bisa menyayat, membentur-benturkan kepala, dan sebagainya. Lalu 1 dari 7 itu pernah mencoba bunuh diri. Saudara, saya membaca beberapa artikel untuk melihat data-data. Apa sih sebenarnya yang dilihat oleh para pakar studi youth ministry tentang tantangan yang dihadapi oleh youth pastor? Sebenarnya youth pastor di zaman ini sedang menghadapi apa? Artikel-artikelnya ada di dalam slide itu ya, beberapa artikel saya kumpulkan. Saya mencatat beberapa tantangan yang memang ini diambil dari studi di luar Indonesia, yaitu di Afrika Selatan dan di Amerika. Tapi saya pikir ini perlu kita catat dan perlu kita perhatikan. Yang pertama dikatakan begini, dunia remaja itu menghadapi krisis yang nyata. Mereka menghadapi kekerasan di berbagai konteks, di keluarga, di dunia pendidikan, di tengah masyarakat. Mereka menghadapi kekerasan yang sistemik. Angka pengangguran yang tinggi, ekonomi yang tidak menentu, kekerasan berbasis gender. Krisis yang nyata ini menimbulkan pergumulan berat. Tidak heran 1 dari 3 mereka punya masalah mental. Yang kedua, ada keterbatasan model pelayanan yang tradisional yang hanya bersifat preskriptif. Artinya, mereka hanya menerapkan pola-pola yang sudah ada, sudah lama, beredar, ajaran-ajaran dan dogma-dogma yang dipelihara begitu saja tanpa memperhatikan konteks kehidupan kaum muda yang sesungguhnya sudah sangat jauh berbeda, yang seharusnya justru membutuhkan deskripsi baru tentang konteks kehidupan. Yang ketiga, saudara-saudara, youth pastor itu menghadapi generasi yang semakin beragam dan sekular. Sehingga metanarasi Kristen yang disajikan secara kaku atau fundamentalistik itu hanya akan membuat kaum muda itu merasa asing, merasa jengah dengan semua bahasa-bahasa itu. Akhirnya ada gap yang sangat besar sekali. Padahal kaum muda ini perlu, saudara, dipersiapkan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang lain, dengan berbeda agama, berbeda dari kelompok-kelompok yang berbeda dan saling menghargai. Yang keempat, ada keterbatasan keterampilan yang dimiliki youth pastor untuk menghadapi kompleksitas kehidupan kaum muda. Ternyata bahasa kultur kaum muda ini seringkali sulit untuk dipahami, sehingga sulit membangun dialog yang jujur, dialog yang terbuka dengan kaum muda, sehingga youth pastor seringkali merasa asing dengan anak-anak mudanya. Saudara kita yang saat ini ada dalam dunia pelayanan kaum muda, pasti tahu bahwa hal-hal ini bukanlah hanya suatu studi yang jauh di dunia sana. Tapi ini juga terjadi di Indonesia. Kaum muda kita juga mengalami krisis yang nyata, real krisis mereka itu. Kalau mau jujur, kita juga bisa merasakan bahwa cara-cara yang kita pakai sebenarnya juga sudah menjadi sekadar pengulangan-pengulangan belaka. Saudara, dunia kaum muda hari ini bukan lagi sekadar salah satu komisi di dalam struktur organisasi gereja. Kaum muda di dunia kita ini sudah seperti suku tersendiri. Kaum muda ini bukan lagi sekedar kelompok kategorial. Sehingga kita sering meletakkan pelayanan kaum muda itu under section-nya pelayanan kategorial. Kaum muda itu adalah suatu suku tersendiri. Saudara, memang ini istilah yang dipinjam dari Michel Maffezoli, seorang sosiolog Prancis yang mengangkat teori tentang neo-tribalism. Ya, ini teori untuk menjelaskan adanya fenomena masyarakat modern yang meninggalkan identitas tradisional mereka untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang lebih unik, dan menjadi suku-suku yang baru. Lalu, lensa ini oleh pakar-pakar studi youth ministry itu seperti Pete Ward, Chuck Clark, Andrew Root, mereka menggunakan lensa ini untuk menjelaskan bahwa kaum muda itu juga adalah suku tersendiri. Atau mereka ini adalah kelompok budaya. Mereka memiliki bahasa sendiri, mereka punya ritual sendiri, simbol-simbol sendiri, mereka punya cara berpikir sendiri, mereka mendengar khotbah dengan cara yang berbeda. Jadi mereka perlu proses tersendiri juga untuk menerjemahkan doktrin di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka butuh ruang perjumpaan yang tersendiri. Bayangkan kalau Anda ini seorang misionaris ya, yang akan diutus untuk melayani di satu suku misalnya, atau di satu daerah, atau satu pulau. Tapi Anda tidak mengerti bahasanya, tidak mengerti cara hidup mereka, tidak mengerti apa esensi pergumulan mereka. Bukankah itu kesalahan besar ya kalau mengutus Anda ke tempat yang seperti itu, bukan? Youth pastor harus belajar lagi tentang siapa kaum muda saat ini.
Dan karena youth pastor harus memahami seperti apa mereka. Mereka adalah suku tersendiri, saudara. Karena itu pengalaman saja tidak cukup. Kita perlu belajar. Kita perlu membaca lagi. Kita perlu meneliti supaya pelayanan kita tidak preskriptif, tapi deskriptif. Sehingga kita mampu membaca konteks kehidupan kaum muda, kita bisa mengerti apa sesungguhnya yang terjadi dengan mereka, dan apa yang mereka gumulkan. Nah, rekan-rekan youth pastor, saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk mempertajam pisau analisis deskriptif kita. Dan menolak untuk mengulang-ulang metode yang itu-itu juga, yang hanya membuat kita nyaman. Sekolah lagi deh, memperlengkapi diri. Sesungguhnya itu juga bukan sebuah opsi kemewahan. Itu bukan sekadar berburu gelar akademik. Itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah integritas kita sebagai gembala kepada suku kaum muda yang Tuhan percayakan di tangan kita. Begitu, Dre. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari Ibu Astri Sinaga. Kita diingatkan bagaimana tentang perubahan dunia kaum muda dan tantangan yang dihadapi para pelayan kaum muda hari ini. Dan rekan-rekan, jikalau rekan-rekan dari Zoom ingin mau bertanya mengenai materi yang telah disampaikan Bu Astri, boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom chat, khususnya di admin Q&A. Nanti kita bisa bahas dalam percakapan-percakapan kita selanjutnya. Dan sekarang kita akan mau mendengar pengalaman dan implementasi yang tadi Ibu Astri sudah bicarakan bersama-sama dengan para alumni kita yang telah menjalani studi di tempat ini. Dan saya akan mengundang satu persatu untuk maju ke depan. Kita mau panggil Pak Norman, boleh bergabung bersama kami di studio. Oke, selamat malam Pak Norman. Selamat malam Pak Andre. Oke. Dan Pak Ivan boleh bergabung bersama kami. Dan Pak Davin. Oke. Dan juga ada Pak Isaac Rio yang bergabung dengan kita di Zoom. Selamat malam Pak Isaac Rio yang ada di Bali. Selamat malam Bro Andre. Oke ya, luar biasa ya, kita bersama-sama akan bercerita mengenai pengalaman dan sharing kepada rekan-rekan yang ada di Zoom. Oke, rekan-rekan semua, tadi Ibu Astri sudah memaparkan betapa cepatnya perubahan zaman dan tantangan kaum muda di Indonesia. Nah, untuk rekan-rekan alumni kita, saya mau bertanya, saat Anda berada di pusaran pelayanan kaum muda ini yang begitu super sibuk, apakah rekan-rekan juga merasakan alarm yang sama yang seperti Ibu Astri tadi bicarakan? Momen apa yang sebenarnya membuat rekan-rekan semua sadar untuk memutuskan, kayaknya saya harus studi lanjut? Oke. Saya mau mendengar dari sharing pertama dari Pak Norman deh, untuk berbagi sama kita. Ya, terima kasih Pak Andre. Saya merasa bahwa saya sudah kehabisan tools ketika melayani anak muda dengan pergumulan pada masa sekarang. Jadi bekal di bangku kuliah 20 tahun yang lalu itu sudah tidak relevan dengan pergumulan anak muda saat ini. Itu, Pak Andre. Oke, bekal pelayan kaum muda yang 20 tahun lalu tidak relevan, jadi berusaha untuk upgrade diri. Oke. Saya mau mendengar juga dari Pak Ishak. Ada pengalaman yang sama, Pak? Saya mungkin agak sedikit berbeda Bro Andre ya. Jadi ketika saya memilih untuk studi di STTA S2 atau industri, itu karena saya melihat hal sederhana sebenarnya. Ketika pelayanan saya sudah 10 tahun di jemaat, mendampingi juga termasuk anak muda, saya melihat bahwa saya perlu untuk belajar lebih jauh, untuk melihat sebenarnya apa sih yang terjadi dengan anak muda ini. Sehingga jawaban atau hal-hal yang dilakukan gereja, khususnya pada anak muda, itu sesuatu yang bisa relevan seharusnya. Jadi bukan hanya meniru misalnya ada gereja lain buat ini, oh kayaknya cocok deh dibuat gereja kita. Tetapi lebih melihat sebenarnya apa sih yang terjadi dengan anak muda kita. Lalu hal-hal apa mungkin secara kontekstual atau secara khusus yang ada di anak-anak muda yang kita punya gitu. Sehingga dari nilai-nilai yang ada secara lokal itulah, saya melihat bahwa saya perlu untuk belajar lebih jauh. Untuk melihat lebih dalam sebenarnya seperti apa sih. Sehingga saya makin diperlengkapi. Jadi sebenarnya karena situasi-situasi yang terjadi, dan saya tidak mau sebenarnya menjawab hanya, oke, ada masalah ini, seperti ikut-ikutan aja. Oke, trennya gini jawabannya. Lalu saya ikut melakukan itu. Gitu. Mungkin itu aja sementara, Bu Andre dan rekan. Terima kasih. Thank you, Pak. Jadi kerinduan untuk melihat kedalaman konteks dalam pelayanan yang dilayani oleh Pak Ishak Rio ya. Thank you.
Kalau Pak Davin, ada pengalaman yang lain Pak terkait ini? Sebenarnya kalau saya pribadi sih hampir mirip sama Pak Ishak ya Pak ya. Hmm. Karena mungkin background saya kan di Gereja Karismatik Pentakosta seperti itu. Nah rata-rata pada umumnya kalau Karismatik Pentakosta mungkin ngelihat kalau mega church itu adalah menandakan pelayanan yang berhasil, terutama untuk pelayanan kaum muda. Jadi waktu itu saya coba ikut beberapa conference-nya seperti Next Gen atau apa seperti itu. Nah memang sih diajarin bagaimana melayaninya secara praktikalnya ya seperti itu ya, bagaimana mengembangkan ide-ide dan segala macam. Tapi memang yang saya lihat adalah bagaimana nih menerapkannya di konteks pelayanan saya. Misal, itu kan gereja mega church, lalu yang datang pendeta dari luar Jakarta yang di pedalaman. Nah, gimana dengan kondisi mereka bisa menerapkan pelayanan kaum muda yang berhasil? Apakah ukurannya jumlah? Apakah ukurannya itu adalah alat musik yang bagus? Nah, dipikirkan saya adalah bukan itu sebenarnya. Itu yang sebenarnya menjadi kegelisahan buat saya pribadi sampai akhirnya saya memutuskan untuk ngambil studi MTH di STT Amanat Agung ini. Konsentrasinya youth. Dan menurut saya tuh Amanat Agung unik. Karena waktu saya ambil itu adalah youth ministry itu ada satu-satu di STT Amanat Agung di Indonesia. Seingat saya ya waktu itu saya kurang tahu di kampus lain apakah sudah ada atau belum. Tapi untuk kampus yang cukup terkenal, setahu saya cuman Amanat Agung tuh yang punya. Dan satu lagi, karena saya punya temen juga di sini dulu di STH-nya, dia bilang ya bagus di Amanat Agung ada Bu Astri. Saya kan penasaran siapa tuh Bu Astri gitu kan. Nah, Wah, ya. itu sih Pak. Oke, thank you Pak untuk sharingnya dari Pak Davin ya. Memang Bu Astri nih membawa kita semua bisa studi lagi ya. Kita bimbingan Bu Astri semua. Iya. Oke, kita mau dengar dari sharing dari Pak Ivan ya. Iya, kalau saya sih mungkin, saya kan alumni STH Amanat Agung, dan memang dari 2012 itu udah terekspos dengan namanya PSPPKM yang ada simposium, ada kegiatan-kegiatan yang sangat baik begitu. Nah, singkat cerita kalau saya setelah lulus langsung jadi youth pastor, puji Tuhan diberikan kesempatan, dan sekitar 3 tahun melayani sambil ikut terus program-program PSPPKM, dan saya pikir, wah ini memang ada kebutuhan untuk studi gitu. Kayaknya saya perlu untuk diperlengkapi untuk bisa melayani lebih baik gitu. Dan waktu itu memang kayak simposium itu sangat menolong gitu. Dan itu kan 1-2 hari dan itu pun sudah insightful gitu. Banyak ide-ide baru, banyak tools-tools yang diberikan, banyak materi-materi teologi yang diberikan. Tapi kemudian ketika STTA buka MTH Pelayanan Kaum Muda, jujur saya ngebayangin kalau momen belajar simposium 1-2 hari itu aja sudah se-insightful itu, pasti ini kalau datang daftar ada kurikulum 2 tahun di mentoring, pemahaman kita sebelumnya di challenge, diberikan keterampilan meneliti yang baik. Saya pikir wah ini mungkin saya bisa lebih fruitful nih dalam pelayanan gitu. Jadi saya jujur saya bersyukur sekali karena memang betul pengalaman simposium itu dan seterusnya itu baik, tapi begitu nyemplung 2 tahun dibimbing secara dekat, dimentori, dinasehati, dikoreksi, itu banyak mengubah pemikiran saya sih. Gitu. Menarik ya dari jawaban keempat narasumber. Jadi memang melihat memasuki untuk proses MTH di youth ministry kita ini rata-rata kayaknya bukan untuk mencari gelar gitu, tapi memang digerakkan oleh fenomena yang terjadi dalam pelayanan, ingin mendapatkan pelajaran yang baru, bentuk yang baru, dan kacamata yang lebih tajam untuk pelayanan kaum muda gitu. Ibu bagaimana Ibu melihat fenomena? Ada mungkin tanggapan? Ya memang profil-profil mereka itu yang kita pikirkan sebelumnya gitu. Orang-orang seperti mereka yang lagi sibuk-sibuknya, dan mereka adalah orang-orang yang kayaknya mereka nih benar-benar punya panggilan yang kuat banget gitu ya, yang punya passionate banget gitu. Pak Norman aja yang sudah pendeta, sudah bergulung-gulung dia di jemaat ya. Hatinya tuh tetap untuk anak muda gitu. Oke. Menarik, kita coba lanjut lagi ya untuk berbincang-bincang. Tadi kan Bu Astri menjelaskan bahwa studi lanjut itu memperlengkapi kita secara kapasitas, ya. Nah, setelah rekan-rekan menjalani studi, apa perubahan terbesar dari proses ini gitu? Apakah teori-teori yang ada di ruang kelas itu terpakai saat pelayanan dalam pelayanan kaum muda rekan-rekan semua? Kita mau dengar itu, kita mau bicarakan ini. Saya mulai mungkin dari Zoom ya, Pak Ishak. Mungkin bisa sharing, Pak. Oke, thank you, Pak Andre. Jadi, apa yang paling misalnya menolong saya dalam pelayanan mempertajam dan juga memperlengkapi dalam pelayanan kaum muda?
Kalau dulu ketika ada sesuatu yang akan dilakukan atau terjadi dalam pelayanan pemuda, pertanyaan pertama muncul adalah apa yang perlu dilakukan. Tetapi ketika setelah studi di STTAA, di industri, pertanyaannya menjadi berubah. Pertanyaan pertamanya bukan apa yang perlu dilakukan, tetapi apa sebenarnya terjadi. Apa sih yang sedang terjadi gitu? Apa sih yang sedang sekarang tren misalnya yang mempengaruhi anak muda hari ini? Nah, itu menolong saya untuk tidak langsung cepat-cepat, oh kayaknya ini deh yang cocok. Biasanya dari pengalaman, ketika ada sesuatu terjadi, langsung mau cepat-cepat kita harus lakukan ini. Ini deh kayaknya cocok. Tanpa untuk melihat lebih dalam, sebenarnya apa yang terjadi sih? Tren seperti apa sih yang mempengaruhi mereka? Hal seperti apa sih yang membentuk cara mereka berpikir, POV-nya kalau anak muda bilang sekarang? Gimana sih POV mereka hari ini gitu? Nah, itu paling yang saya rasakan memperlengkapi saya untuk boleh melihat tidak langsung ucuk-ucuk atau langsung ingin cepat, oke, kayaknya kita buat ini deh. Tapi melihat dulu apa yang terjadi, tren seperti apa, POV anak muda hari ini apa yang mereka sedang baca, dengar, mainkan gamenya dan seterusnya. Oke, itu dulu. Thank you. Wah, thank you Pak Ishak. Jadi mulai melihat ketajaman apa yang sedang terjadi dalam dunia kaum muda yang dilayani gitu. Oke. Apakah hal yang sama dirasakan sama Pak Nurman? Ya. Jadi setelah saya masuk begitu ya, saya punya perubahan paradigma. Jadi kalau dulu itu fokusnya pokoknya program. Setelah masuk kemudian ternyata kita tuh harus fokus kepada orangnya. Jadi berubah kepada formasi iman gitu ya, pembentukan gitu ya. Lalu seperti Pak Ishak tadi, dulu reaktif. Jadi kalau ada A pasti harus di-counter dengan ini. Tapi kemudian setelah belajar baru tahu, harus lebih diagnostis ya. Kita harus tahu apa dulu gejalanya, apa yang terjadi. Jadi sebenarnya ketika belajar ini saya tidak lagi melihat teori vs praktik begitu ya, tetapi teori yang sehat itu akan memperdalam praktik di dalam jemaat. Yes, mantap. Oke. Quotes hari ini. Oke. Pak Ivan mungkin. Iya, kalau saya mirip dengan Pak Ishak dan Pak Nurman sih sebetulnya. Cuma mungkin saya mau highlight satu ini ya, satu hal yang menurut saya tuh saya dapat banyak sekali dari studi ini gitu. Kalau dulu saya suka baca buku Barna, saya suka baca buku David Kinnaman gitu ya, yang Fight for Exiles, You Lost Me dan seterusnya gitu. Tapi kemudian setelah belajar ternyata memang di MTH Youth Ministry kita dibekali untuk melakukan hal yang kayak begitu sebetulnya. Jadi menurut saya ini menarik sekali karena kalau sebelumnya saya belum banyak terekspos dengan caranya survei secara benar, didasari teori lah, bikin pertanyaannya kayak apa gitu. Nah, jadi akhirnya itu menurut saya sangat efektif sekali karena keterampilan itu bisa saya pakai di umat ya, walaupun setelah lulus saya melayani sebagai dosen di STTAA, tapi juga saya pakai keterampilan itu untuk misalkan di gereja lokal saya. Jadi bisa lakukan surveinya secara bertanggung jawab, secara terstruktur, jadi bacanya bisa lebih baik, bisa lakukan FGD, tahu gimana caranya abis FGD di coding jadi tema dan seterusnya. Jadi mungkin ini tools yang tadi Pak Ishak dan Pak Nurman mention ya, tentang bagaimana kita memahami apa yang terjadi. Bahkan ya menurut saya kan kalau Barna Amerika, atau survei-survei lain di Fuller gitu ya, growing up, growing with dan seterusnya gitu, itu kan Amerika. Bukan berarti itu nggak berfungsi sih, tetapi kalau kita bisa lakukan dan kita bisa gali data di konteks kita sendiri, wah itu apa ya? Itu kalau pakai bahasa saya itu bisa setia pada Alkitab dan relevan di konteks kita sendiri gitu. Jadi kita akhirnya membaca konteks kita bukan pakai data barat, tapi membaca konteks kita pakai data kita sendiri. Dan itu yang menurut saya terlepas dari semua banyak teori, konsep teologis yang menurut saya baik sekali, tetapi bagi saya itu yang paling itu mantep dah. Itu di bagian itunya. Ya, menarik. Membangun pelayanan berbasis konteks gitu. Pak Davin mungkin ada pengalaman. Kalau saya tuh hampir mirip sama Pak Ivan juga ya, seperti itu. Jadi manfaat saya belajar di Amanat Agung ini adalah bagaimana bisa menerapkan pelayanan itu sesuai dengan konteksnya, seperti itu. Kalau dulu sebelum studi kan ngelihat gereja apa nih, bikin kegerakan anak muda misalnya KKR, ikut aja gitu kan. Oh lagi fokusnya ke Komsel nih, pemuritan, ya udah kita ikut-ikut aja seperti itu. Tapi ternyata waktu di
amati gitu ya, ditiru begitu ya, dicoba di gereja lokal tertentu, di gereja saya khususnya begitu ya. Ternyata tidak terlalu relevan seperti itu. Karena apa? Konteksnya aja beda. Kalau tadi Pak Ivan bilang antara Barna yang di Amerika dengan yang di Indonesia aja beda. Di Indonesia pun juga sama. Betul. Kenapa? Karena konteks jemaat di Indonesia ini beragam. Dipengaruhi apa sih? Satu, ajaran gerejanya. Doktrin gereja itu kan mempengaruhi bagaimana anak muda ini juga akan bertumbuh secara spiritualitas. Yang kedua dipengaruhi apa? Tempat tinggalnya, sukunya, dan segala macam. Nah kalau hanya asal ceplak aja, ya akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Akhirnya boring sendiri terus mikir, kok pelayanan gue nggak berkembang seperti itu. Nah itulah sebabnya waktu saya belajar, sebenarnya kan tujuan belajar itu, tujuan kita kuliah itu adalah cara berpikir dibangun. Konsep itu dibangun sebagai dasar atau fondasi untuk kita pelayanan seperti itu. Sama yang tadi kayak Pak Ivan katakan juga. Akhirnya ya udah setiap kali ini ada kebutuhan tertentu kita survei tuh, FGD segala macam. Tapi akhirnya bermanfaat juga tuh Bu Astri. Bermanfaatnya adalah kan Biarpun susah ya. Hah? Biarpun susah ya. Biarpun susah bermanfaat juga Biarpun begitu. susah. Iya. Bermanfaatnya adalah karena di tempat kami itu ada pertemuan orang tua setahun 2 kali seperti itu. Jadi kami juga memaparkan apa sih yang terjadi sama anak muda yang anak-anak orang tua ini di dalam pelayanan saya seperti itu. Akhirnya mereka juga bisa mempercayai saya juga kan sebagai youth pastor seperti itu. Karena ya memang kita dituntut untuk belajar seperti itu. Nggak hanya sekedar ceplak aja sih seperti itu. Wah, jadi menarik ya. Nampaknya studi itu bukan hanya memberikan kita ini buat program ini nih, dapat bahan ini, tapi malah membuat kita tertantang untuk deep dive ke dalam konteks kita itu, melihat pelayanan apa yang sangat relevan yang bisa kita bangun berdasarkan survei. Tapi Bos Ray setahu mungkin ya. kamu, waktu kalian studi tuh yang paling susah apa? Coding. Coding, betul coding. Sama. Coding. Ya soal analisis data baik angka maupun tulisan ya itu Bikin kategori ya. bikin kategori gitu. Iya. Kalau boleh tambah sedikit. Iya. Waktu itu semester 2 sekelas ya diajar sama Ibu Asri. Bu Asri tuh bantuin kita bikin survei sama-sama ya from scratch gitu, dari teorinya, dari cara cari literatur sebelumnya, bikin pertanyaannya, kemudian analisisnya, bahkan sampai presentasi webinarnya gitu. Itu yang tadi menurut saya itu sangat fruitful sekali kalau kita bisa ada dalam sebuah keadaan proses belajar yang memang di guide sedemikian rupa gitu. Jadi kita diajarin step by step dan basically sebetulnya itu step by step di semester 2 itu udah bagi saya udah bagus banget gitu. Tapi begitu melakukan sendiri masih agak bingung, nanti dituntun lagi gitu. Jadi memang ya MTH lah gitu. Jadi nggak ditinggal sendiri sebenarnya dalam prosesnya gitu. Betul. Menarik. Dari Pak Ishak, ada mungkin sedikit tambahan aja. Kadang kan ada ekstrim pemikiran gini. Oke, pelayanan kaum muda yang penting kontennya bagus, packagingnya urusan lain. Atau ekstrim sebaliknya, yang penting packaging nih, masalah kontennya itu nggak perlu terlalu mendalam lah. Nah, saya lihat studi STHA menolong kita melihat dua-duanya secara seimbang sebenarnya. Baik konten maupun packagingnya itu sesuatu yang penting juga. Bayangkan dunia anak muda hari ini, mereka ditawarkan begitu banyak hal yang sangat menarik bagi mereka. Lalu gereja sekarang menawarkan sesuatu yang memboringkan mereka. Bukan membaringkan ya, kalau membaringkan itu Mazmur 23, membaringkan aku. Pada ini memboringkan mereka. Buat mereka boring, oke, gereja apa sih bisa tawarin bagi mereka? Mereka merasa nggak relate jadinya. Kenapa? Karena tadi, mungkin karena sudah berpuluh tahun, belasan tahun, bertahun-tahun pelayanan, merasa oke, mereka datang kok. Tetapi pertanyaan lebih jauh adalah apakah mereka bertumbuh dan mereka tahu bahwa inilah komunitas iman mereka, di mana mereka bisa untuk saling melengkapi, belajar bersama, dan seterusnya. Karena itu jadi satu hal yang menurut saya itu menolong saya untuk melihat secara seimbang sebenarnya. Karena seringkali kan karena entah karena putusasaan, karena kelelahan, karena masalah, akhirnya jatuh ke ekstrim 2 tadi. Yang penting kemasannya bagus nih. Entah kontennya dalam, ya urusan belakang. Atau sebaliknya, yang penting kontennya dalam. Packagingnya mau anak muda suka nggak, itu urusan belakang. Saya pikir 2 ekstrim itu kadang membuat menjadi kita seperti membentur tembok dalam pelayanan muda. Dan STHA menolong untuk melihat secara seimbang dengan cara yang tepat. Begitu. menarik sekali. Oke, ada tanggapan mungkin Bu Asri? Ya, saya senang sih dengan pandangan-pandangan yang teman-teman ungkapkan ya. Ini menunjukkan bagaimana proses MTH, studi MTH itu adalah suatu proses yang bukan hanya mengubahkan kita secara akademik ya, mendapatkan keterampilan baru, tapi
membukakan seperti tingkap-tingkap di langit yang membuat kita melihatnya menjadi lebih luas lagi gitu ya. Memampukan teman-teman tuh bisa lebih mandiri, lebih berjalan lebih jauh lagi dalam pelayanan kaum muda gitu. Oke, kita mau mulai berbicara tentang bagaimana nih, mungkin dalam pemikiran-pemikiran teman-teman yang di Zoom, rekan-rekan yang di Zoom, bagaimana kalau saya pelayanan, aktif sebagai pastor tapi ingin studi lagi? Nah, mau mendengar dari pengalaman rekan-rekan semua yang struggle bersama gitu ya dalam proses studi ini gitu. Kalau teman-teman mendengar ada rekan-rekan mendengar ada yang berbicara seperti itu, apa jawaban jujur dari rekan-rekan semua? Mungkin mulai dari Pak Davin deh. Oke, kalau saya pribadi ya, saya sih senang banget seperti itu. Apalagi kan pelayanan saya kan juga dosen juga seperti itu. Jadi kalau ada mahasiswa yang dia katakan udah pelayanan di gerejanya, terus mau studi lanjut begitu. Wah, saya sih senang banget, saya sangat mendukung. Kenapa begitu? Karena menurut saya salah satu bukti seorang hamba Tuhan atau pendeta mencintai jemaatnya ya adalah belajar. Oh. Karena kalau nggak belajar, apa yang mau dibagikan? Ya ibarat kata misalnya ambil contoh gelas ini deh. Gelas ini adalah kita begitu wadahnya. Waktu kita belajar, kita sekolah kan tamat sarjana, ada isi air. Tapi waktu pelayanan kan lama-lama kan itu akan terkuras semua kan. Air itu akan habis seperti itu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap penuh air itu? Ya selain berdoa ya Pak, doa pasti ya itu ya. Ya dengan belajar juga. Sehingga waktu kita membagikan sesuatu itu benar-benar yang ada isinya. Kita melayani jemaat itu benar-benar bentuk pelayanan kita yang berbobot, bukan hanya nyontek sana nyontek sini atau ATM tapi nggak jelas jadinya. Tapi benar-benar originalitas diri kita sendiri. Seperti itu, sesuai dengan panggilan yang Tuhan mau dalam hidup kita pastinya. Jadi bisa. Bisa dong, harus lah. Yes. Jangan ditahan. Walaupun berdarah juga. Walaupun berdarah. Walaupun berdarah. Nanti diobatin sama puas. Nanti kamu kirim dari STT kamu ya. Tuh ada PR tuh. Aduh, Pak. Oke, dari Pak Ivan mungkin Pak Ivan. Ya kalau saya sih mungkin melihat ini sih identitas saya kan memang sebagai pastor gitu, sebagai gembala waktu itu dan sampai sekarang juga masih terlibat dalam menggembalakan kaum muda gitu. Jadi mirip-mirip sih sama Pak Davin ya. Saya merasa saya harus bisa jadi gembala yang seefektif mungkin pelayanannya gitu. Dan salah satu memang hal yang bisa saya lakukan dan itu perlu saya lakukan, bahkan mungkin saya bisa pakai kata harus waktu itu, yaitu studi lanjut gitu. Karena memang saya merasa saya perlu diperlengkapi secara lebih struktural seperti tadi, yang ada kurikulum, yang dituntun, yang dikoreksi dan seterusnya. Nah jadi walaupun waktu itu dalam ketika studi ada juga udah ya sedikit banyak membantu di STAA, kemudian juga Sabtu Minggu ke gereja lokal saya gitu. Walaupun ya tadi mungkin bahasa saya dalam tanda petik berdarah, tapi maksud saya ada ya capek juga gitu. Tidurnya harus lebih larut gitu, bangunnya harus lebih pagi ya di satu sisi ya memang harus ada extra mile yang harus dilakukan. Tetapi saya pikir kalau Tuhan panggil saya jadi seorang yang menggembalakan kaum muda, yang menuntun, yang mengajar dan seterusnya, maka Tuhan pasti mau saya juga lebih baik lagi gitu. Ya walaupun jalannya itu susah, walaupun jalannya berduri juga gitu misalkan, tapi saya percaya kemarin Tuhan bisa kuatkan dan itu akhirnya bisa selesai juga 2 tahun gitu. Jadi saya pikir ya mungkin saja gitu, asal memang kita bersedia extra mile sih. Oke. Gitu. Oh, itu menguatkan mungkin yang rekan-rekan juga lagi bergumul ya untuk studi lanjut. Kita coba bertanya kepada Pak Ishak yang di Bali nih, yang studi lanjut, seorang pendeta, gembala, bagaimana Pak? Ya, mungkin saya tidak akan terlalu tarik jauh sekarang untuk waktu itu pada cerita utama. Tapi mungkin kalau saya sekarang ditanya, gimana ketika melihat pengalaman atau kesempatan studi yang lalu, saya sangat bersyukur sebenarnya. Jadi pengalaman itu menolong saya untuk belajar mengevaluasi diri secara jujur di hadapan Tuhan. Dan juga pada diri sendiri terkait pelayanan yang sudah saya lakukan, khususnya pada anak muda. Jadi ketika studi itu menolong saya untuk terus bercermin, berkaca, melihat apa sih yang kamu sudah lakukan. Sederhananya kalau saya mencoba menghayati, ya sebelum nanti ke pengadilan Kristus ya, itu walaupun masih jauh. Nah, sekarang ini saya diajak untuk, kalau di hadapan Tuhan secara jujur melihat, gimana sih pelayanan, seperti apa sih yang kamu sudah lakukan, dan seperti apa yang harusnya kamu bisa lakukan. Tapi memang betul bahwa studi lanjut itu tidak mudah memang. Tetapi di tengah
proses yang dilalui. Di situ sebenarnya saya melihat salah satu contoh sederhana bagi anak muda adalah berproses itu penting. Kadang zona nyaman harus ditinggalkan, tetapi kita tahu kita lakukan ini bukan untuk diri sendiri yang utama, tapi bagi anak muda yang kita kasih. Saya rasa di situ mereka bisa menangkap sebenarnya. Ketika misalnya kita ambil studi lanjut, belajar tentang pelayanan kaum muda, mereka kan bukan anak yang nggak bisa berpikir kritis kan. Mereka anak-anak muda yang bisa melihat, ngapain sih Pak Pendeta atau youth pastor saya ambil studi lanjut tentang anak muda. Berarti mereka menangkap sesuatu yang penting, sehingga perlu untuk dipelajari lebih dalam. Di situ saya lihat hal yang penting juga dirasakan oleh anak muda, bahwa ketika saya studi lanjut, bukan sekadar gelar, tapi karena saya sayang kalian, saya peduli sama kalian, maka saya mau belajar lebih dalam untuk menolong kalian menjadi rekan seperjalanan ketika kalian menjalani apa yang kalian sedang hadapi hari ini dan ke depan. Mungkin itu. Oh, memang hati seorang gembala emang. Pak Norman. Ya. Kalau menurut saya begini, banyak orang sebenarnya yang butuh untuk studi lanjut, tapi mereka nggak sadar bahwa mereka butuh itu. Karena bagi saya pelayanan itu membentuk hati kita, tapi studi lanjut itu membentuk cara kita berpikir. Dan gereja butuh keduanya. Hati yang terus terbakar dan pikiran yang terus terlatih. Maka anak muda sekarang ini nggak cuma butuh youth pastor yang yang hadir begitu ya, tapi mereka juga butuh youth pastor yang siap dengan segala hal yang menjadi pergumulan mereka, dan studi lanjut itulah pilihan. Walaupun tadi seperti teman-teman bilang ya, susah. Angkatan saya saja punya kelompok grup WhatsApp namanya KTB 2024, kelompok tertekan bersama. Pusing kami gitu, tapi ya puji Tuhan lulus lah gitu ya, 2 tahun selesai. Tapi itu menunjukkan betapa pentingnya studi lanjut dengan segala dinamikanya, karena ya kita harus menolong teman-teman juga di gereja untuk boleh terus bertumbuh. Wah. Tapi sekolah itu memang fun sih ya. Iya, betul. Kalau kalian menikmati nggak sih sekolah itu? Walaupun saya tahu sih berat ya. Kadang-kadang saya suka kasihan sama mahasiswa tuh ya, ngerjain tugas gitu ya. Itu bagaimana sih pengalaman kalian menghadapi kesulitan-kesulitan kayak gitu? Ya kalau saya sebenarnya karena teman-teman kami bareng-bareng begitu ya. Kami ini kayak kembar siam ya, kemana-mana bareng begitu ya. Sampai Pak Ivan nanya, ke toilet aja kalian bareng ngapain sih? Karena kami kemana bareng, ada masalah kami kerja diskusi kami, walaupun ketika kuliah online begitu ya, kami sering on call dan sebagainya. Jadi memang bareng-bareng sehingga ya segala sesuatu indah. Padahal tidak pada waktunya gitu. Jadi bareng-bareng itu menolong gitu. Jadi kalau dapat teman yang sefrekuensi mensupport, itu bikin beban atau tugas tuh jadi lebih gampang sih. Saya ada satu terpikir ya, masih ada waktu deh. Masih ada sedikit. Saya kepengen tahu nih, tiba-tiba terpikir ya, teman-teman ini kan ada Vin udah berapa, 2 tahun kayak 3 tahun ya Lulus. Ya 2 tahun. Apa sih ya, ada nggak, bisa nggak menyebutkan satu hal, entah itu proyek kalian, entah itu apa kegiatan kalian yang telah direvisi gitu, yang baru gitu setelah kalian sekolah gitu. Apa gitu yang ada nggak satu hal yang baru yang kalian lakukan di tempat pelayanan? Ada ya, saya ada, karena baru aja selesai Ya, begitu ya. kan? Tesisnya baru selesai. Ya, tesisnya. Jadi masih fresh nih. saya menemukan satu kepingan yang hilang begitu ya dari ibadah kaum muda di GKI Halimun. Jadi menemukan KTB ya, ini kelompok tumbuh bersama, tetapi materi KTB itu justru dari lagu kontemporer yang dinyanyikan di hari Minggu. Nah itu ternyata lebih mendarat buat teman-teman di gereja di tempat saya. Begitu. Nah itu kepingan yang hilang yang bisa ditemukan hasil studi. Menarik sekali. Kalau Dia ngomongin ibadah soalnya. ya ibadah ya. Tesis akhirnya ibadah Pak ya. Tentang Lagu kontemporer. Tentang lagu kontemporer, menarik sekali. Hidup bagi Kristus. Nyanyikan. Nilainya pasti A. Kalau Pak Iwan mungkin? Kalau saya mungkin berkacanya lebih kepada mungkin saat mengajar ya. Kalau di gereja sih sebetulnya karena saya bukan in charge langsung sebagai youth pastornya, tapi backup youth pastor yang ada di situ. Ya paling kalau di gereja itu memberikan ide-ide yang memang saya dapati dari hasil studi, hasil pembacaan, hasil penelitian yang memang kalau dari tesis saya, satu hal yang yang saya terus dengungkan bahkan di gereja saya itu pentingnya komunitas, karena
komunitas itu sepenting itu, bahkan ketika youth itu tidak menemukan komunitas di gerejanya, dia bisa cari komunitas Kristen di online gitu. Which itu adalah suatu PR yang besar dan maksudnya otokritik juga untuk gereja saya waktu itu, yang memang saya menyampaikannya juga di gereja, bahwa kita harus berani untuk mengkritik diri kita sendiri bahwa memang dari hasil FGD yang kami lakukan, memang komunitasnya nggak sekuat itu, gitu. Nah, jadi akhirnya dari situ kita coba untuk lakukan beberapa cara untuk bisa mempererat itu. Nah, itu kalau dari sisi gerejanya. Cuma kalau dari sisi pelayanan sebagai pengajar ya tentu menurut saya sih yang paling sering dilakukan karena terlibat di PSPPKM juga, yaitu keahlian menggali konteks. Itu akhirnya karena pelayanan ikut juga di tim PSPPKM pergi ke gereja tertentu untuk mendampingi pelayanannya, menganalisis masalahnya, mengusulkan program-program gitu. Jadi saya pikir itu kepake banget gitu untuk pengembangan pelayanan lokal. Menarik. Pak Davin mungkin boleh sharing, Pak. Kalau saya ya, karena sebenarnya kan saya studi itu 3 tahun sebenarnya, karena sibuk pelayanan waktu itu. Udah nggak usah dibongkar. Itu nggak ada Rahasia tanya, Pak. dapur. Tanya. Nah, jadi memang 1,5 tahun tuh sama Bu Astri bimbingan. Nah, memang paling banyak dapat itu adalah waktu proses bimbingan, adalah bagaimana saya itu bisa menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak setempat, yaitu tempat pelayanan saya, maksudnya seperti itu. Nah, kalau dibilang beda adalah mungkin yang baru-baru ini ya. Kalau tahun lalu kami itu fokusnya memang untuk usia SMA itu mentoring. Jadi 2 minggu sekali tuh ada khotbah 15 menit, habis itu dibuat grup mentoring kecil-kecil seperti itu. Tapi karena seiring waktu berubah, itu kan udah berlanjut selama 3 tahun lah, program itu udah 3 tahun. Akhirnya yang SMA 3 ini udah pada lulus, kan masuk nih generasi yang baru ya kan, generasi yang baru. Terus akhirnya waktu diteliti lagi ternyata memang beda gitu untuk konteksnya. Waktu kami coba terapkan itu ternyata kurang berhasil. Akhirnya ya udah diterapkan, kita survei, diterapkan, akhirnya adalah bentuknya pelayanan online. Pelayanan online seperti itu, tapi dengan skup adalah pendampingan, satu mentor itu bisa pegang 3-5 orang, nggak boleh banyak begitu. Dan itu untuk di follow up di dalam kehidupan keseharian. Jadi mungkin saya lebih mirip kepada Pak Ivan seperti itu ya. Bagaimana belajar menggali konteks sehingga pelayanannya tuh nggak itu mulu seperti itu. Karena kan jemaat berubah, kebutuhan berubah, anak-anak ini kan besarnya berubah begitu. Beda 3 tahun aja, itu udah berubah, udah beda begitu. Apalagi yang beda 10 tahun kayak saya sama anak remaja saya itu udah beda banget kebutuhannya. Nah, itu sih saya paling banyak dapat di situ, seperti itu. Oh, thank you, Pak. Saya mau tambah dikit. Oke, ya. Tiba-tiba keinget karena Ada Pak Davin keinget. ngomong. Karena salah satu yang betul-betul kita adjust langsung gitu ya. Waktu itu saya masih sedikit banyak in charge gitu, membantu. Itu cara retret. Oke. Cara retret. Jadi di studi youth ministry kan ada, kita diperkenalkan pembelajaran transformatif, ada experiential learning yang mulainya itu dari experience, dari disorienting dilemma dan tidak melulu 1-2 lagu firman 40 menit udah bubar gitu. Nah, begitu belajar itu, nah ini tibalah waktu remaja pemuda retret. Akhirnya di situ kita langsung coba pikir, saya langsung ajak rekan pelayanan waktu itu, pengurus, sama-sama pikirin tema. Oke, di tema ini gimana pengalamannya apa gitu. Lalu refleksinya apa. Terus firmannya jangan lama-lama gitu. Habis itu tindak lanjutnya apa. Jadi ikuti teori yang dipelajari. Dan itu ya itu lebih kayaknya dampaknya lebih terasa dibandingkan cara yang lama itu kalau dalam pengalaman saya sih. Menarik sekali. Jadi retret yang dibuat itu nggak ikut tren saja, Betul. dibangun dari hasil dari studi yang Betul. Dan emang kan bagaimanapun retret yang model kayak begitu kan udah, saya remaja udah kayak begitu gitu. Saya remaja udah kayak begitu. Jadi memang akhirnya terbuka ide bahwa harusnya nggak begini nih berdasarkan teori yang sekarang gitu. Kayak gitu. Oke. Kita mungkin dengar juga pengalaman dari Pak Ishak ya. Ya, saya mungkin agak panjang ya, mungkin seperti khotbah setengah jam mungkin. Jangan, Pak. Oh, jangan ya. Oke. Jadi ada beberapa, tapi saya cerita 2 saja secara singkat. Yang pertama, karena tesis saya terkait dengan kata kesasi, maka saya menjadi bagian yang merevisi kata kesasi seluruh kami. Dan sudah terbit di tahun ini. Dan itu langsung diterapkan cukup banyak, karena kebetulan tesis saya bicara tentang kata kesasi. Lalu yang kedua, di tanggung jawab saya sekarang di bagian sekolah minggu dan remaja juga, termasuk pemuda,
saya melakukan, boleh dikatakan, perombakan besar-besaran terhadap kurikulum bahan ajar kami. Nah, tetapi sebelum itu dilakukan, kurang lebih 4-5 bulan, saya melakukan persiapan. Saya bilang bahasanya pemetaan dan persiapan perubahan kurikulum. Sebenarnya saya mengambil informasi dari stakeholder, entah guru sekolah minggu, pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan untuk anak-anak kami, remaja kami. Juga kami belajar dari kurikulum sinode-sinode lain. Kami juga ngundang penulis perancang kurikulum dari sinode lain untuk ngomong ke kami. Ini loh yang kami buat. Nah, tim yang saya miliki ada kami ber-11 termasuk saya, dan saya koordinator tim dipercayakan. Dari situ saya mengajak untuk ini loh, ini yang kita dapat dari stakeholder kita, ini yang kita belajar dari sinode lain, ini yang kita belajar dari rekan-rekan perancang kurikulum lain. Sekarang yuk kita buat yuk bagaimana yang kontekstual yang sesuai dengan kondisi keadaan yang dibutuhkan oleh sinode kita. Dan itu salah satu bagian yang penting dalam proses studi yang sebelumnya menolong saya mempertajam untuk melihat bahwa ini loh, kita ketika mau melakukan sesuatu, ayo kita lihat dulu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Apa sih sebenarnya yang kita perlukan? Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Sehingga itu akan lebih bisa menolong dalam konteks kami di GKPB di Bali untuk memiliki bahan ajar yang sejak 2025 itu perubahannya boleh dikatakan 90% perubahan. Dan saya bersyukur karena tentu kebaikan kemurahan Tuhan. Setelah itu kurang lebih 4 bulan kami adakan semacam feedback atau masukan. Hampir semua mengatakan bersyukur bahwa bahan ajar sekarang jauh lebih bisa menolong mereka. Jauh bisa menolong mereka untuk mengajar anak-anak, remaja, dan seterusnya. Mungkin itu salah satu yang saya bisa. Terima kasih. Oh, luar biasa ya, satu sinode langsung dipakai dan tahun ini udah launching, Pak ya? Ya, Enak Pak. sekali. Ini sebenarnya sama seperti tadi yang saya katakan soal preskriptif sama deskriptif. Jadi youth pastor itu jangan hanya menjadi agen yang bersifat preskriptif kayak dokter tuh ya, kalau kamu sakit apa tulis ya resep gitu. Jadi kayak mengulang metode atau teori-teori untuk diterapkan, diberikan gitu. Tapi harus deskriptif. Artinya kita membaca budaya, kita membaca konteks, dan untuk membaca itu kan kita mesti membenamkan diri, mendengar berjam-jam, membuka mata, membuka telinga untuk mengetahui apa yang terjadi di sana, sehingga kita bisa come up dengan sebuah pemahaman yang baru tentang mereka, sehingga yang kita lakukan menjadi tepat guna. Itu deskriptif. Oh, menarik sekali. Terima kasih, Bu. Dan terima kasih juga untuk sharing dari rekan-rekan semua. Saya pikir ini akan memantik juga para rekan-rekan yang ada di Zoom untuk mau tahu lebih dalam bagaimana proses studi di STTA Amanat Agung. Dari percakapan ini kita melihat ya bahwa pengalaman itu memang penting, tapi pengalaman tidak selalu cukup untuk menjawab setiap pelayanan kita. Jadi memang dibutuhkan studi lanjut bukan hanya untuk sekedar menambah gelar, tapi memberikan kita ruang untuk lebih tajam melihat konteks kita, memperdalam, bahkan mendapatkan teman seperjalanan dalam pelayanan ini. Dan sekarang kita juga akan mau melihat lebih dekat bagaimana proses MTH konsentrasi pelayanan kaum muda melalui video berikut. Halo, apakah Anda youth pastor? Kalau Anda adalah youth pastor, maka Anda tahu pelayanan terhadap kaum muda saat ini itu tidak mudah. Di STTAA kita ada satu program MTH konsentrasi pelayanan kaum muda. Kenapa konsentrasi ini diadakan? Yaitu perlu ada kedalaman, perlu ada refleksi yang baik, sehingga tahu bagaimana bisa melakukan pelayanan dengan lebih efektif. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus studi MTH pelayanan kaum muda di STTA? Ada beberapa alasan. Di STTA kita ada pusat studi dan pengembangan pelayanan kaum muda. Jadi ketika kita studi di sini, kita juga terhisap di dalam pusat studi ini, sama-sama mempelajari, memahami apa yang terjadi dengan kaum muda saat ini dan apa yang dibutuhkan. Tidak hanya secara rohani, tetapi juga secara holistik. Kalau kita belajar di STTAA, ada mata kuliah yang mencari tahu mengenai budaya pop dan kaum muda. Ada mata kuliah mengenai pembelajaran transformatif untuk kaum muda. Ada juga mata kuliah mengenai model-model pelayanan kaum muda. Jadi itu adalah mata kuliah unik yang bisa dipelajari dan bahkan memperkuat kita dan memperlengkapi kita. Ketika kita belajar di konsentrasi pelayanan kaum muda, maka kita akan melakukan penelitian sifatnya itu studi lapangan. Datang melihat kondisi anak-anak muda, khususnya di tempat pelayanan kita, dan cari tahu
bagaimana supaya bisa lebih efektif lagi menjangkau mereka. Kita akan diperlengkapi dengan studi pendalaman, akan ada dosen yang membimbing, memberikan tutorial, memberikan bahan buku-buku untuk mendukung apa yang mungkin menjadi kerinduan kita, kekhawatiran kita mau tahu lebih jauh lagi. Dan semua itu akan membantu kita sampai akhirnya kita bikin tesis. Mungkin ada yang bertanya, saya sekarang masih pelayanan full time, apakah saya bisa studi? Jawabannya tentu bisa. Jadi tetap bisa pelayanan full time dan juga tetap bisa studi. Sudah ada beberapa alumni yang mengikuti model seperti ini dan itu tidak mengganggu pelayanan mereka. Mungkin ada juga yang bertanya, saya belum ada S1 teologi, apakah saya bisa join dengan program ini? Jawabannya juga tentu bisa. Karena kita juga ada MTH untuk jalur S1 umum. Jadi itu dinamakan sebagai studi matrikulasi. Dalam studi matrikulasi inilah kita akan diberikan teologi-teologi dasar untuk membentuk kita menjadi hamba Tuhan. Dan setelah itu, 2 tahun yang akan datang, itulah wadah di mana kita benar-benar mempelajari, mendalami pelayanan kaum muda. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung di dalam program MTH, konsentrasi pelayanan kaum muda. Semua kita sudah melihat bagaimana proses kalau rekan-rekan masuk di MTH Konsentrasi Pelayanan Kaum Muda, dan nanti di dalam grup WA kita akan dikirimkan juga brosur detail mengenai program ini. Dan jikalau rekan-rekan ingin bertanya langsung, bisa menghubungi admisi kami di website dan nanti kami juga akan mencantumkan nomornya. Bu Asri, mungkin sebelum kita menutup, ada tiba-tiba pertanyaan yang bagus sekali yang bisa kita bahas. Saya Revel, tidak bisa membuka kamera, tidak apa-apa, nanti kita coba bacakan. Saya ingin bertanya, kira-kira apa yang menjadi alasan untuk studi lanjut? Tadi sempat dijelaskan, namun jika saya boleh berpendapat, buku-buku yang terkini terkait youth ministry sepertinya dapat mengakomodasi kekurangan ide dan pendekatan youth pastor. Konteks youth kekinian juga dapat ditemukan lewat buku-buku youth yang menjelaskan konteks masa kini serta ide-ide yang diberikan. Lalu mungkin dalam kendala-kendala yang belum ditemukan di buku dapat bertanya pada dosen terkait pergumulan di youth ministry tanpa perlu studi lanjut. Jika perlu cara menganalisa konteks lokal gereja, mungkin juga dapat membaca buku-buku terkait survei konteks Indonesia. Atau jika belum menemukan buku-buku, dapat juga bertanya pada dosen terkait. Sebab dosen yang bersangkutan mungkin memiliki buku-buku artikel dalam analisa konteks yang bisa dibaca dan dibagikan. Singkatnya, apakah mungkin tanpa studi lanjut bisa, yaitu kita hanya perlu take time saja untuk baca buku dan bertanya kepada dosen sehingga insight juga bisa mirip seperti yang dimiliki oleh dosen. Thank you. Ya, tentu semua orang punya pilihan mau sekolah lagi, mau studi lagi atau tidak. Ya, yang sedang kita angkat malam hari ini adalah kita perlu studi lagi. Studi atau yang kita bicarakan ini sebagai studi lanjut, itu kan bukan cuma sekadar untuk mendapatkan ide-ide baru atau mendapatkan program-program terkini atau info-info yang bagus gitu, enggak. Tapi yang dibangun tuh sebenarnya struktur berpikir. Jadi kamu akan punya struktur berpikir tingkat pasca yang mungkin kamu tidak akan dapat pada waktu di level sebelumnya. Nah, struktur berpikir itulah nanti kalau dipadukan dengan berbagai informasi yang bisa kamu baca, itu yang akan terpadu dan kemudian menjadi keterampilan di dalam diri kamu untuk membangun sesuatu yang lebih jauh, lebih luas gitu. Jadi kalau dikatakan mungkin nggak, ya saya nggak mau mengatakan mungkin atau nggak mungkin, tapi yang mau kita ajak adalah sekolahlah kalau kita betul-betul bertanggung jawab. Karena kenapa harus? Karena tadi saya sudah jelaskan ya, terlalu cepat anak muda ini berkembang, terlalu jauh mereka itu berjalan dan kita tidak cukup kuat kalau hanya mengandalkan dengar-dengar seminar, baca-baca buku dan sebagainya. Tapi terakhir saya teringat dengan satu analogi begini ya, mungkin ini tidak apple to apple, tapi saya pikir apple to apple. Kan begini, andai kan Anda seorang dokter ya, medical doctor, lulus 20 tahun yang lalu gitu. Lalu kemudian Anda mengatakan selama 20 tahun ini saya nggak pernah baca jurnal, saya nggak pernah baca buku, saya nggak pernah latihan lagi. Kira-kira orang mau nggak berobat sama kamu? Mungkin dalam hati itu kan dokter Bu, lain. Tapi begitulah juga lah kalau kita di youth ministry. Dengan 20 tahun ini ada banyak hal yang berubah dalam peta pelayanan. Perjalanan itu sudah berubah sekali. Masa kan kita tidak memperlengkapi diri kita supaya kita bisa efektif untuk melayani mereka? Kira-kira begitu. Oh,
Thank you, Bu. Saya pikir juga menjawab beberapa keresahan ya yang mungkin ditanyakan oleh para rekan-rekan yang di Zoom. Mungkin kita bisa satu lagi, Bu ya. Satu Oke, pertanyaan, masih ada waktu oke, sedikit ya. oke. Ya. Terima kasih untuk penyampaian yang sangat baik, lengkap dan jelas. Berkaca dari pernyataan Bapak, Ibu, Saudari, ya rekan-rekan tadi, saya mendapatkan sebuah ide bahwa youth pastor butuh sebuah arah untuk melayani, sesuatu yang baru, yang lebih relevan di zaman sekarang. Bagaimana dengan para youth pastor fresh graduate? Mungkin sebagian besar dari kami butuh sebuah ide-ide baru, arahan, suatu bekal untuk melayani. Namun kerinduan besar untuk bisa studi lanjut itu bisa jadi terhalang dengan persyaratan kampus yang mewajibkan pelayanan minimal 2 tahun setelah lulus. Apakah terjun dalam pelayanan lebih baik dibanding dengan dibekali lebih dahulu baru pelayanan? Ini mungkin pertanyaan pergumulan beberapa juga yang ada di ruang Zoom ini, Bu. Iya, memang studi lanjut itu sangat baik sekali kalau teman-teman, apalagi kita di ranah teologi praktika. Teologi praktika itu melihat penting sekali pengalaman, ya. Jadi saudara membawa pengalaman. Jadi pengalaman penting juga Anda alami dulu. First graduate, ya. Begitu lulus, Anda pelayanan dulu, lalu Anda bergulung-gulung sama pelayanan kaum muda, trial and error, melakukan banyak kesalahan, coba lagi, dan mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman. Dari situ kemudian ketika Anda masuk ke studi lanjut, maka itu akan menjadi sesuatu yang kaya sekali ketimbang baru lulus STH misalnya gitu ya. Belum pernah punya pengalaman di youth pastor gitu. Lalu kemudian Anda studi lanjut, itu mungkin ada lebih banyak agak kelemahannya banyak gitulah. Kira-kira gitu. Oke, thank you, Bu. Ya, berakhirlah sudah juga sesi tanya jawab kita dan saya serahkan kepada Bu Christine Logo. Baik, terima kasih untuk percakapan yang sangat mencerahkan di malam hari ini ya. Dan memang konteks pelayanan kita ini bukan hanya untuk dilayani begitu saja dan kemudian dilewati ya, tapi harus betul-betul dipelajari, harus betul-betul diamati, bahkan dievaluasi dan diubahkan untuk kita bisa melayani secara kontekstual dan transformatif, khususnya dalam pelayanan kaum muda yang kita bicarakan dari tadi. Dan untuk itu kan kita harus terus punya hati yang terbuka untuk dievaluasi, untuk dibekali, untuk kita terus belajar agar kita benar-benar menyuarakan suara Tuhan itu apa sih untuk generasi yang kita layani. Jadi terima kasih banyak untuk percakapan yang mencerahkan hari ini, untuk para narasumber dan juga untuk Ibu Astri dan untuk Andre juga yang sudah memimpin acara ini ya. Kita sangat bersukacita lah untuk acara yang sudah kita ikuti bersama-sama ini. Jadi mari saudara, kita juga mau mengakhiri acara ini dalam doa, tapi tentu saja berterima kasih juga untuk saudara-saudari yang sudah ikut dari tadi untuk mau belajar juga sebenarnya kenapa sih youth pastor itu harus terus dibekali dan harus terus belajar. Jadi terima kasih untuk bergabung bersama-sama dengan kami, dan mari kita menutup acara kita hari ini di dalam doa dengan kasih minta Ibu Castelia Kartika selaku Ketua STT Amanat Agung untuk boleh memimpin di dalam doa tutup. Silakan, Bu. Oke, sebenarnya saya tadi hampir tidak bisa ikut, tapi saya agak memaksakan diri ikut karena saya ingin tahu bagaimana acara ini dilangsungkan ya, dan saya sangat bersyukur sekali bisa terlibat dan senang sekali loh mendengar alumni MTH Youth Ministry ini bicara tentang studi youth ministry itu seperti apa, dan saya mengencourage rekan-rekan atau saudara-saudara pelayan yang ada di sini, pelayan kaum muda ya. Saya pikir seseorang yang hatinya itu pernah ada terpanggil untuk melayani kaum muda itu bahkan sampai tua pun tuh nggak bisa hilang gitu. Saya, Bu Astri itu punya latar belakang pelayanan kaum muda yang sebenarnya kami rintis dari sejak muda gitu. Jadi meskipun saya tuh sudah jadi ketua STTA, saya melayani di sinode, saya ya memiliki pelayanan yang lebih luas, tapi hati untuk kaum muda itu nggak bisa hilang. Jadi saya pikir eh apa ya, apa yang saudara lakukan ini sangat penting dan bukan sekedar batu loncatan untuk karir pelayanan berikutnya gitu. Karena kaum muda itu sesuatu yang sangat signifikan untuk dilakukan pelayanan secara serius. Dan saya berharap sekali kalau ada di antara kalian yang terpanggil untuk studi STTA itu masih punya satu gelombang lagi di gelombang keempat sampai akhir Juli ini, tentu akan sangat senang kalau saudara-saudara bisa memutuskan untuk bergabung di dalam studi MTH
untuk konsentrasi youth ministry. Dan saya rindu kita menjadi komunitas belajar yang baik dan secara bertanggung jawab bisa melayani kaum muda dengan segala macam kompleksitas masalah yang mereka hadapi hari ini. Sungguh sedih kalau rasanya melihat kehidupan mereka ini. Tapi dengan hadirnya youth pastor yang baik dan bertanggung jawab dan punya kemampuan, capability yang cukup untuk melayani mereka, saya yakin sekali kaum muda ini bisa terlayani dengan baik. Ya, saudara, saya berterima kasih kalian juga datang dalam webinar ini dan saya rindu SCTA tetap menjadi resource belajar. Tadi yang ditanya, kalau misalnya dia baru lulus gimana ya? Karena kan ada syarat untuk mau lanjut ke studi lanjut. SCTA tuh punya banyak sekali event seperti youth forum gitu kan, youth conference, many things lah. Jadi bisa ikuti di Instagramnya SCTAA atau PSPPKM itu untuk mengetahui apa yang bisa dilengkapi pada dirimu sebagai youth pastor melalui SCTAA. Ya, saudara, mari kita berdoa menutup acara webinar yang baik ini. Tuhan, kami sangat bersyukur sekali untuk panggilan melayani kaum muda di tengah begitu banyak gelora persoalan kaum muda hari ini. Dan kami ada di antaranya dan kami terpanggil untuk melayani mereka. Kami belajar untuk memahami konteks pergumulan kaum muda ini secara bertanggung jawab, bukan hanya sekedar menebak atau secara subjektif membangun persepsi terhadap kaum muda itu, tetapi kami betul-betul bisa mempertanggungjawabkan semua data, semua keberadaan, semua persoalan secara tepat, untuk kemudian kami juga membentuk atau mengembangkan sebuah proyek pelayanan yang juga tepat buat kaum muda sesuai dengan konteks pelayanan kami masing-masing. Kami sadar bahwa kami ini penuh dengan keterbatasan, tetapi kami sungguh bersyukur apabila Tuhan membuat SCTA berjalan sejauh ini untuk memiliki beban yang sangat besar bagi pelayanan kaum muda melalui PSPPKM. Kami berdoa supaya studi MTH untuk konsentrasi kaum muda ini benar-benar flourish dan SCTA bisa menjadi kawan seperjalanan banyak rohaniwan kaum muda atau hamba-hamba Tuhan yang memiliki beban pelayanan kaum muda ini dengan baik menjalankan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan di tim PSPKM, alumni kami yang sudah melakukan pelayanan mereka dengan begitu baik di konteks pelayanan masing-masing. Kiranya Tuhan terus menjaga, memelihara, memberi hikmat, dan mengembangkan mereka di dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan yang diberikan ini sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak kaum muda yang mereka layani sampai hari ini. Tuhan, berikanlah kepada kami hati bukan sekedar mau menjalankan pelayanan sebagai sebuah aktivitas dan rutinitas, tapi kami betul-betul membuat dobrakan atau breakthrough dalam pelayanan kami ini, sehingga membuat pelayanan kaum muda ini sungguh dapat berkembang dengan baik dan bukannya sekedar ada, tetapi sungguh-sungguh flourish dan juga berkembang demi kemuliaan Tuhan dan juga demi kehidupan anak-anak muda yang sedang dibangun ini. Terima kasih buat narasumber yang sudah memberikan dan men-sharingkan pengalaman mereka, baik itu belajar maupun pelayanan. Mohon kiranya Tuhan juga terus beserta dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Kastel, dan terima kasih untuk saudara-saudari semua. Sampai ketemu di event berikutnya. Semangat belajar.